Tapi apakah Islam itu tidak ada? Bagaimana menyelesaikan penyakit tersebut? Insya Allah ada, cuma belum ada yang bisa membuka. Mudah-mudahan ini ada gambaran, dan atas izin Allah Ta'ala saya bisa memberikan gambaran bagaimana penyakit itu bisa muncul pada diri kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya penyakit itu akan muncul dari salah satu hal, yaitu salah satu ayatnya, wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Artinya adalah apa saja musibah yang engkau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Nah, musibah ini adalah yang terkena kita, yang mengenai kita. Itu disebabkan dari buah tangan kita. Buah tangan itu maksudnya adalah perbuatan kita yang tidak baik di hadapan Allah. Perbuatan kita yang tidak baik melawan aturan Allah. Perbuatan-perbuatan zalim, perbuatan yang memang dilarang oleh Allah Ta'ala, tapi kita kerjakan. Sebenarnya awalnya dari sana. Nah, bagaimana orang itu bisa menyelesaikan? Kalau memang seorang itu memang sudah terkena penyakit, kalau itu dari perbuatan tidak baik, ambillah ayat yang lain. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Sudah sangat jelas. Dan bersegeralah kamu ke dalam ampunan Allah. Jadi sudah tidak perlu menunggu waktu lagi. Kalau sudah sakit, ayo mohon ampunan kepada Allah Ta'ala. Itu anjuran Allah. Dan itu juga merupakan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala. Kalau kita berbuat salah, ayo memohon ampunan. Ubahnya ayat-ayatnya yang menyuruh kita mohon ampun. Tapi kita hanya habis sholat, mohon ampun, istighfar 3 kali, selesai. Padahal dalam hadisnya Rasul itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala lebih dari 100 kali. Nah, itu harus kita pahami. Rasulullah yang dijamin masuk surga, beliau pun tetap memohon ampun kepada Allah Ta'ala dengan banyak. Apalagi kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya kalau kita mau memahami dan kalau kita mau mengerti betul, insya Allah bisa. Dan sangat mudah. Kalau umpamanya, kalau kita sakit langsung beli obat, kemudian sembuh, beli obat sembuh. Pertanyaannya, kalau kita memang benar-benar mencoba belajar menjadi seseorang yang takwa pada Allah Ta'ala, kalau obat tersebut itu menjadikan kita sembuh, apakah kita tidak berpaling dari Allah Ta'ala sehingga kita menjadikan obat inilah penolong saya? Kalau kita sudah seperti itu, di hadapan Allah Ta'ala kita tercatat bahwa kita menuhankan obat itu penolong. Padahal di dalam Quran dijelaskan tidak boleh seperti itu. Wa ma antum bi mu'jizina fil ard wa ma lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir. Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri dari musibah Allah di muka bumi. Dan bagimu tidak ada seorang pelindung dan penolong kecuali Allah. Belum tentu obat tersebut itu yang menolong kita. Belum tentu. Banyak saudara-saudara kita yang berobat, minum obatnya hebat, tapi tetap aja mati. Nah, disitulah kita tidak paham. Ayolah kita kembali ke jalan Allah. Yang menjadikan kita sakit itu perilaku kita, perbuatan kita yang tidak baik. Dari mulai momennya, kalau kita sakit apa? Kalau kita sakit batuk, itu diawali dari cara bicara kita itu keburu-buru. Kalau kita itu sariawan, itu diawali cara bicara kita itu ketus, tidak enak didengar oleh orang lain, menyakitkan hati orang lain. Kalau kita terkena radang tenggorokan, kalau bicara itu nadanya tinggi, itu awalnya. Dan itu tidak baik di hadapan Allah Ta'ala. Apanya yang baik? Kalau kita pusing, di situ ada suuzon, di situ ada curiga, kita berpikir. Di situ kita merasa benar, ada di dalam otak kita. Apakah itu perbuatan baik? Tidak di hadapan Allah Ta'ala. Dan banyak hal. Kalau paru-paru kita itu sakit, TBC barangkali, apakah kita sadar bahwasanya kita itu senantiasa menyimpan marah? Kita orang yang udah pendiam, tapi kita sering menyimpan marah yang disimpan. Dan itu bisa menjadikan TB. Dan semua hal. Nah, kalau kita sudah sakit, langsung lari ke dokter. Boleh sih, tetapi harus satu syarat. Mohon ampunlah dulu pada Allah Ta'ala. Kalau memang belum
diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, baru berdoa, ya Allah izinkan saya berobat ke rumah sakit atau ke dokter, mudah-mudahan Engkau berikan kesembuhanku melalui mereka. Tetap itu berdoa. Tapi apakah kita itu sering berdoa seperti itu kalau kita sakit? Yakin? Itulah kita sebagai manusia. Itulah kita sebagai hamba Allah yang masih penuh kehinaan, lupa. Nah, saudaraku yang dirahmati oleh Allah, satu hal yang salah yang bisa menjadikan seseorang meninggal itu adalah kalau kita salah atau dosa kepada orang tua. Mau memaki orang tua, mau memarahi orang tua, merendahkan orang tua, nanti hasilnya adalah mati. Jadi kalau seseorang mati di umur di bawah 45 tahun, biasanya dia bermasalah dengan orang tuanya. Siapapun. Kenapa saya cerita seperti itu? Karena saya meneliti. Setiap kali orang itu bersalah dengan suami atau istrinya, sembuhnya gampang. Tapi kalau setiap kali dia itu bersalah dengan orang tuanya, sembuhnya agak sulit. Kecuali dia minta ampun kepada Allah Ta'ala, meminta maaf pada orang tuanya. Mudah-mudahan dia tulus, sehingga disitulah Allah baru mengeluarkan penyakit-penyakitnya. Jadi kalau dia tidak bisa meminta maaf kepada orang tuanya, ya dia akan merasakan wala tulqu bi aidikum ila tahluka, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Kalau kita melawan orang tua, padahal Allah menyuruh kita berkata aja sama orang tua, itu dilarang. Apalagi kita menghardik, apalagi kita marah, apalagi kita benci. Maukah kita meninggal dalam kondisi berbuat jahat? Dalam salah satu firman Allah Ta'ala, kalau seseorang berbuat kejahatan, kemudian dia belum meminta ampun kepada Allah Ta'ala, kemudian dia meninggal, itu dosanya belum diampuni oleh Allah Ta'ala. Maukah kita seperti itu? Mudah-mudahan kita termasuk bukan golongan yang seperti itu. Jadi ayolah kita memahami bahwasanya sakit itu dari perbuatan kita.